Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, kenalin nama aku Syawal Nazawa Zahir Nala Ceda, biasa dipanggil Nala. Dan di sebelahku ada teman ngobrol podcast kita kali ini. Kenalan dulu yuk sama teman ngobrol aku. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nadila Primastika, biasa dipanggil Nadila. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Nadila. Kami perwakilan dari SMA Negeri 1 Kebomas mengikuti lomba podcast SMA Award 2021. Oke Nadila, karena kita sudah perkenalan, podcast kita kali ini bertemakan pendidikan di era new normal. Betul sekali. Sebagian sekolah kalian udah pada masuk belum? Kalau udah pada masuk pasti seru banget kan ya? Iya. Buat yang belum masuk semoga segera masuk offline ya. Oke, pendidikan di era new normal ini merupakan tantangan baru bagi anak bangsa setelah vakum lamanya 1,5 tahun. Bener kan Nadila? Betul sekali Nala. Yang pastinya kita juga kaget dan mungkin excited tentang cara pembelajarannya, cara mengajarnya, dan yang pastinya pembatasan waktu yang sangat minim itu tadi. Oke, kita langsung tanya aja kepada Nadila. Menurut Nadila, pandangan kamu sebagai siswa tentang pendidikan di era new normal ini seperti apa sih? Jadi new normal adalah sebuah kenormalan baru di mana kita dituntut untuk berupaya beradaptasi dengan kondisi yang ada pada saat ini. Kita pun tidak dapat memprediksi kapan hal ini akan berakhir. Jadi Kak Nala, jika dikaitkan dengan sebuah pendidikan, tentu hal ini akan melahirkan sebuah tatanan baru dalam pendidikan, seperti pembelajaran yang singkat, adanya sistem ganjil genap, di mana semua ini dibutuhkan kerjasama antara semua pihak agar proses pendidikan ini akan berjalan reflektif. Oke, benar banget kata Nadila tadi. Tantangannya yaitu jadwal, sesi, dan juga waktu yang sangat terbatas. Baik nih, di sekolah kita kebetulan 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, 2 jam matpel dalam sehari. 1 jam mata pelajaran itu diisi dengan guru menerangkan, guru memberi tugas, dan juga kita mengerjakan tugas. Pastinya berat banget kan ya Nadila, dan banyak banget gak cukup. Aku sendiri juga merasakan hal yang seperti itu. Kita membutuhkan waktu yang lebih lama. Kebetulan juga kami dari anak IPA, mungkin matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya pasti memiliki persamaan masalah yang sama. Mungkin teman-teman juga yang dari sosial dan bahasa juga seperti itu. Oke, kan Nadila, aku mau tanya, selama 2 jam waktu untuk fokus ke sekolah, gimana sih cara kamu mengatasinya supaya tidak tolak-tolak kanan kiri gitu, benar-benar fokus gitu? Oke Nala, jadi memanfaatkan waktu yang singkat dengan baik. Nah, tentu hal ini menjadi sebuah tantangan bagi seorang guru dan siswa. Cara versi aku nih untuk menanggapi masalah yang seperti ini adalah ada 3 hal yang aku lakukan nih. Ada fokus, pikir, dan paham. Yang aku maksud adalah berpikir fokus dalam apa yang disampaikan oleh pengajar kepada kita agar kita jauh lebih paham. Sehingga proses pembelajaran apapun dalam tantangan waktu yang singkat ini akan berjalan lebih baik dan efektif. Seperti itu. Oke, mantap banget. Apa aja tadi pikir? Fokus, pikir, paham. Fokus, pikir, paham. Keren banget nih. Nah, Nadila, pastinya selama 2 jam itu kamu membutuhkan mungkin les tambahan atau mungkin ingin meluang materi-materi lagi dan bahkan mempersiapkan materi untuk keesokan harinya. Betul. Nah, cara kamu ngatur waktunya itu gimana sih? Ya, jadi tidak hanya dalam pandanganku, survei responden siswa-siswa yang ada di sekolah kita juga memiliki problem yang sama dengan waktu yang singkat ini. Nah, memang waktu di rumah itu jauh lebih banyak dibanding waktu di sekolah, sehingga waktu di rumah itu dapat kita jadikan untuk tempat mengembangkan materi yang tadi disampaikan di sekolah. Nah, kita juga banyak sekali platform di sekitar kita seperti bimbingan belajar dengan tutor yang lebih ahli, sehingga apa yang belum kita paham menjadi lebih paham, seperti itu. Oke, itu tadi pandangan kamu sebagai siswa ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang pandangan guru terhadap 2 jam mata pelajaran ini tadi. Boleh. Mungkin kamu sudah survei atau bahkan sudah wawancara. Coba dong bisa dikasih tahu bagaimana cara guru ini mengatur waktu 2 jam benar-benar fokus di sekolah. Oke, jadi menurut respon yang diberikan oleh guru-guru di sekolah kita itu tidak jauh berbeda dengan siswa-siswa ya. Ada 3 hal yang aku ambil dalam hal ini. Yang pertama adalah guru harus cepat beradaptasi dengan perubahan yang sering terjadi. Yang kedua adalah guru menerapkan mindset pembelajaran secara tepat kepada siswa-siswanya. Yang ketiga adalah guru harus bisa merancang pembelajaran secara mungkin, bukan yang paling keren, seperti itu. Waduh, keren banget nih. Nah, setelah dari 2 jam itu kan pastinya membutuhkan untuk tugas lagi atau bahkan apapun lah itu, review materi lagi. Nah, bagaimana menurut Lala setelah survei dari guru-guru itu cara mengatur waktunya nih? Ya, jadi cara manajemen waktu betul. Versi gurunya ya. Iya, betul banget. Jadi tidak jauh berbeda dengan seorang siswa. Ya, tentu hal ini
bisa disusun dan disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan guru ini mengajar di sekolah. Mungkin seperti menuntaskan KD, sehingga hal ini akan berjalan dan berjalin baik antara guru dengan siswa, seperti itu. Oke, teman-teman, setelah kita tahu respon siswa dan juga guru dari hasil surveinya Nadila, aku mau tanya dong, ada satu nih yang janggal, pengumpulan tugas Nadila. Pengumpulan tugas ini kan banyak banget ya, apalagi kayak mungkin beberapa tugas dijadikan satu deadline. Dari kamu sendiri ada nggak saran untuk meminimalisir hal itu? Ya, jadi SMA Negeri 1 Kebomas ini menerapkan dan menggunakan aplikasi Microsoft Teams, di mana aplikasi ini digunakan untuk platform mengumpulkan tugas dan mereview materi-materi yang udah di-share oleh guru di aplikasi ini. Sehingga materi yang udah ataupun belum disampaikan oleh guru dapat direview dan dilihat kembali oleh siswa-siswa ini. Jadi masalah 2 jam itu bukan menjadi masalah yang terberat untuk kita hadapi gitu. Oke, bagus banget ya itu ya. Jadi kayak kita nggak akan ketinggalan tugas juga. Betul. Dan nggak akan telat juga karena pasti deadline-nya kan juga bisa dari sore mungkin siang gitu kan ya. Betul sekali. Oke, kalau semisal nih ya Nadila, Menteri Pendidikan mengatakan bahwa kita akan offline 100% nih. Catatan-catatan apa yang kamu ingin katakan kepada sekolah-sekolah? Oke, mungkin pembelajaran lebih efektif kembali seperti yang dulu normal ya. Yang sekarang pembelajaran lebih singkat. Mungkin setelah ini dengan berjalannya waktu semakin normal kembali, waktu lebih dari 2 jam, sistem ganjil dan genap dihapuskan gitu kan. Karena siswa dan guru ini saling mempunyai problem dengan masalah ini gitu kan. Mungkin siswa bisa berkumpul kembali, terus juga guru tidak terberatkan untuk menyampaikan materi yang berulang-ulang seperti itu. Oke, sebelum kita penutupan nih, terakhir apa harapan kamu untuk pendidikan atau pembelajaran ke depannya? Semoga sekolah yang ada di negeri kita ini akan berlangsung lebih baik lagi agar siswa-siswa merasakan dampak menyenangkan saat sekolah dan aktivitas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi ini jauh lebih baik. Amin, amin. Harapannya Nadila ini harapan untuk kita semua ya. Dari aku harapan untuk pendidikan dan pelajaran sebelumnya, semoga guru dan siswa memiliki manage time yang efektif sehingga bisa dilihat dalam satu pandang yang sangat bagus, tidak membebani antara guru dan juga siswa. Amin. Amin. Oke, that's all our podcast kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Lala, apa yang disampaikan dari aku juga menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kita sebagai anak bangsa harus semangat menjalani era-era kedepannya, teman-teman. Oke, nggak manis kalau nggak ditutup sama jargon, bener nggak, Nabila? Oke, Nala. Nah, kita akan jargon dikit-dikit nih ya. Ayo kita bareng-bareng. 1, 2, 3. We student, we can do it. Aku Syawal Nazwa Zahir Nalajeda. Aku Nadila Primastika. Kami akhiri sampai sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.